Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Andi Prastowo. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman semua tentang satu aplikasi yang menurut saya cukup bagus ya. Saya terbantu untuk membuat peta konsep. Jadi beberapa kolega itu kadang-kadang mengeluhkan karena kalau membuat secara manual agak lama. Nah, kenapa harus lama-lama? Kan ada aplikasinya. Kita tinggal buat pakai aplikasi, lalu kemudian nanti kita tempel pada kertas kerja kita atau di Microsoft Word. Nah, bagaimana caranya? Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan satu aplikasi yang menurut saya cukup bagus yang disebut dengan aplikasi CMap Tools ya, ini aplikasinya ya, CMap Tools atau Concept Map Tools. Nah, ini ada alat yang sudah disiapkan untuk kita. Silahkan bisa diunduh ya teman-teman. Jika ingin tahu lebih lanjut tentang aplikasi ini, simak terus video ini sampai akhir supaya teman-teman bisa mendapatkan penjelasan yang komplit. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman semua yang saya banggakan. Langkah pertama yaitu kita unduh dulu aplikasi ini ya. Silahkan CMap Tools ya, cari itu di internet. Oke, ini ya. Ini adalah kalau ingin tahu ya, CMap Tools Knowledge Modeling Kit ya, versi 6.04 ya. Nah, teman-teman bisa masuk ke cmap.ihmc.us ya. Jadi cari di http://cmap.ihmc.us gitu. Silahkan nanti cari di sini. Nah, ini ada versi 6.04. Oke, kita mulai. Bagaimana caranya? Nah, itu yang mungkin ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua. Caranya sangat sederhana. CMaps in my computer, bisa juga disimpan di komputer, bisa di cloud, ya, bisa di share, ya. Oke, sekarang kita mulai dari my computer ya. Caranya bagaimana? Kita mulai dari new CMap ya. Atau bisa dimulai dari sini ya, folder. Kalau kita pekerjaannya banyak, ya kita buat. Oke. Tugas pertama. Konsep map 1 gitu. Mau dikasih deskripsi boleh, keyword boleh. Oke, kalau mau dikasih password juga boleh. Nah. Oke, lalu oke. Kemudian kita klik. Nah, klik lagi di sini di dalamnya. Nah. Oke. Kita buat di sini lalu kita buat CMap ya. Nah, teman-teman, jangan lupa ini disimpan dulu ya pekerjaannya. Save. Pekerjaan di CMap juga. Konsep tugas 1. Misal tugas 1 namanya. Oke. Nggak usah ditulis lengkap, yang dibutuhkan saja. Save. Oke, sudah ada tulisan tugas 1. Terus bagaimana cara kita memulai untuk membuat peta konsep? Kita mulai dengan double klik to create a concept. Jadi kita klik kiri 2 kali. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa memilih jenis hurufnya apa di sini. Saya pakai Verdana. Hurufnya juga bisa diatur. Ya, dari yang kecil atau besar. Ini standarnya 12. Mau bold, italic atau underline, ya silahkan dipilih. Ini warnanya juga bisa diatur. Marginnya juga bisa. Paragraf. Ini terus ini mengatur pada rata kiri, tengah, rata kanan. Ini juga ada pengaturan ya. Silahkan nanti bisa dipilih. Ini objeknya, lainnya, ini bisa dipilih apakah mau yang seperti ini. Nah, oke, misalnya kita buat kotak ya, bisa juga dibuat oval ya. Kemudian kalau fontnya tadi, ini objeknya bisa kita atur-atur ya sesuai yang kita mau. Lalu lainnya mau yang model seperti apa ya teman-teman. Ini ada yang tebal, ini tebal ya. Stylenya ada macam-macam. Terus CMap-nya juga bisa diatur di sini XY. Nah, kalau ini nanti modelnya seperti ini ya teman-teman. Oke. Oke, banyak koneksinya yang bisa diatur. Oke, kita mulai. Kalau sudah kita atur, kita close, lalu kita klik di sini. Konsep pertama, pendidikan dasar. Oke. Lalu apa lagi? Nah, setelah kita selesai, maka kemudian langkah berikutnya kita akan menghubungkan dengan konsep yang lain. Ya.
Konsep lainnya apa? Oke, maaf saya ulangi dulu. Oke, ini setelah ini kita klik, lalu kita mulai di sini. Nah, ini terkait dengan kurikulum. Nah, yang namanya konsep map itu biasanya menghubungkan dua konsep menjadi sesuatu yang bermakna. Jadi pendidikan dasar dan kurikulum itu apa keterkaitannya? Maka di sini pendidikan dasar memiliki pendidikan dasar pasti di dalamnya memiliki kurikulum. Nah, inilah yang membedakan antara peta konsep dengan mind map. Kalau mind map itu dia cenderung melakukan brainstorming ya, ide sebanyak-banyak, sebebas-bebasnya. Kalau dalam peta konsep memang pembuat peta konsep harus memahami keterkaitan antar konsep yang ditulis atau yang dibuat di dalam gambar peta konsep itu. Jadi misal ini antara pendidikan dasar dan kurikulum, keterkaitannya apa? Pendidikan dasar memiliki kurikulum. Ya, atau pendidikan dasar kan ketika kita bicara tentang kurikulum, maka pendidikan dasar pasti di dalamnya ada kurikulum, ya. Itu bagian dari sistem pendidikan dasar. Kemudian apalagi kita klik lagi di sini. Oke, kita klik di sini, kemudian kita tarik ke sana. Oke, apalagi ya teman-teman? Ya seperti yang tadi telah kita bahas di. Oke, kalau di sini kita tulis misal selain kurikulum maka ada pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidikan dasar juga memiliki ya elemen yang disebut membutuhkan ya pendidik dan tenaga pendidikan. Apalagi ya kalau kita mau tambah, kita tarik saja di sini. Oke. Sarana prasarana. Ini apa? Membutuhkan lagi. Kurikulum itu juga terkait dengan aspek yang lain. Kita tulis, oke, kita harus pas ya ini ya cara ngambilnya. Nah, kurikulum mengandung unsur apa? Kurikulum itu ya pasti ada yang namanya tujuan pendidikan. Oke, kalau ini terlalu pendek kita tarik ke sini. Ya. Memiliki, mengandung. Ini terlalu dekat, ini bisa digeser ya teman-teman. Oke, ini geser ke sini. Oke. Apalagi? Nah, ini misal ini mengandung unsur yang lain lagi, misal ini. Mengandung unsur apa? Selain tujuan, kurikulum juga mengandung metode. Bahan ajar dulu sebelum metode. Oke, bahan ajar. Apalagi? Oke, kita tarik ke bawah. Apalagi? Oke, metode pembelajaran. Aduh, ini ada beberapa tadi salah pencet. Saya ulangi. Ini perbesar, tinggal tarik saja ya teman-teman. Ini kan di sini. Oke.
Ini saya kira gambaran dari kita membuat peta konsep ya. Jadi antar konsep itu saling terkait gitu ya. Nah, ini contoh ya. Contoh dari peta konsep yang bisa kita susun dengan menggunakan aplikasi ini. Dan silakan teman-teman bisa menyusun dalam bentuk yang lain ya. Ini atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing teman-teman. Lalu jika setelah ini selesai, terus bagaimana cara kita menggunakannya, mengunduhnya? Nah, langkah berikutnya adalah ekspor ya. Bisa ke PDF, PostScript ya, SVG, webpage, CMap outline atau bentuk-bentuk yang lain. Oke. Image misal, kita ubah ke image. Boleh nanti bentuknya JPEG atau JPG. Kita kasih di drive D misalnya, kita simpan. Tugas 1, save. Oke, kita lihat hasilnya, kita sisipkan ke sini. Word ya, biasanya kita mengerjakan di Word ya, mengerjakan tugas-tugas menyusun karya ilmiah ataupun tugas-tugas tertulis ya, kita di Word, kita klik tugas. Nah, oke, hasilnya seperti ini teman-teman ya, bagus ya, rapi. Nah, nanti kalau mau mengubah ya silahkan nanti diubah di CMap tadi. Oke, dan ini tidak ada tanda airnya ya. Oke, saya kira itu tutorial pada kesempatan kali ini. Tutorial kita tentang cara membuat peta konsep dengan menggunakan CMap Tools ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Jika merasa terbantu dengan tutorial ini, disilahkan untuk klik subscribe, like, dan komen yang positif, dan pastikan bisa dibagi ke teman-teman yang lain. Dari saya cukup sekian. Kita akhiri dengan lafal hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya di video-video inspiratif yang lain. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.